Senja selalu membawa ketenangan, namun di balik keindahannya ada selubung mitos yang beredar. Terutama menjelang waktu maghrib, banyak kepercayaan yang turun-temurun di masyarakat. Mitos-mitos ini seringkali dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau bahaya spiritual. Tapi, benarkah semua itu sesuai ajaran Islam? Inilah 4 mitos paling populer menjelang maghrib dan fakta Islam di baliknya. Mitos pertama, anak kecil dilarang berkeliaran karena banyak jin yang menyebar. Ini adalah nasihat yang sering kita dengar dari orang tua. Kepercayaan ini mengatakan bahwa saat senja, pintu dimensi lain terbuka. Dan jin atau setan lebih mudah mengganggu manusia, terutama anak-anak. Bagaimana pandangan Islam? Ternyata, ini bukan sepenuhnya mitos, tapi salah penafsiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan untuk menahan anak-anak masuk ke rumah saat senja. Dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa pada saat itu, syaitan memang sedang menyebar. Tujuannya adalah untuk melindungi mereka dari bahaya dan gangguan. Jadi, anjurannya adalah menutup pintu, jendela, dan berzikir bukan karena hantu, tapi perlindungan. Ini adalah ajaran kehati-hatian, bukan cerita menakutkan tentang jin. Mitos kedua, dilarang menyapu rumah menjelang maghrib karena bisa mengundang kemiskinan. Konon, jika kita menyapu saat itu, rejeki yang baru datang akan ikut tersapu keluar. Beberapa versi mengatakan ini akan menyebabkan rumah didatangi makhluk halus. Bagaimana pandangan Islam? Islam sama sekali tidak melarang kegiatan bersih-bersih kapanpun. Kebersihan adalah bagian dari iman. Tidak ada dalil yang mengaitkan menyapu dengan rezeki. Mitos ini kemungkinan besar muncul dari logika lama. Dahulu, penerangan sangat minim. Menyapu di tempat gelap tidak efektif. Jadi, lebih baik menunggu hingga pagi agar pekerjaan kebersihan dilakukan optimal. Fokus utama menjelang maghrib seharusnya adalah bersiap untuk sholat. Menyapu tidak dilarang, tetapi waktu terbaik adalah saat terang dan tidak mengganggu ibadah. Mitos ketiga, dilarang mandi menjelang maghrib karena bisa sakit atau diganggu jin. Beberapa orang percaya perubahan suhu tubuh setelah mandi saat senja membuat rentan penyakit. Versi lain menyebut bahwa kita rentan disembunyikan oleh jin penunggu air. Bagaimana pandangan Islam? Tidak ada larangan khusus atau dalil yang mengharamkan mandi saat maghrib. Dari segi kesehatan, ini hanya berlaku jika kondisi tubuh sedang tidak fit atau cuaca terlalu dingin. Islam sangat menganjurkan mandi wajib jika ada hadas besar, tidak peduli waktunya. Namun, seperti poin sebelumnya, prioritas adalah sholat maghrib. Mandi bahkan bisa mempermudah kita dalam mengambil wudhu yang sempurna. Jadi, mandi menjelang maghrib bukan larangan agama, melainkan mitos lokal terkait kesehatan kenyamanan. Lakukan jika perlu, tapi pastikan tidak menunda sholat wajib. Mitos keempat, dilarang tidur menjelang maghrib karena bisa memperpendek umur.
Mitos ini seringkali dikaitkan dengan hilangnya keberkahan dan juga resiko spiritual. Bagaimana pandangan Islam? Islam secara spesifik melarang tidur pada dua waktu, yaitu setelah subuh dan setelah asar. Tidur setelah asar hingga maghrib dianggap makruh, dibenci, dianjurkan dihindari. Alasan utamanya adalah untuk menghindari terlewatnya kewajiban sholat maghrib. Para ulama juga mengaitkannya dengan kesehatan mental, karena tidur di waktu itu bisa menyebabkan badan lesu. Jadi, larangan tidur ini adalah anjuran untuk menjaga kewajiban ibadah, bukan mitos pemendek umur. Mitos-mitos yang beredar seringkali memiliki dasar hikmah atau kesehatan. Namun, penting bagi kita untuk selalu mencari sumber kebenaran dalam dalil yang sahih. Mari kita jadikan waktu maghrib sebagai momen untuk berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Wassalamualaikum.